Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya nak. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah naik di kelas 2. Mulai hari ini kita akan belajar materi yang ada di kelas 2 ya nak ya. Dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah ya. Kalau gitu kita hari ini belajar apa ya kira-kira materinya? Kita lihat sama-sama ya. Untuk hari ini kita akan belajar tematik 2A hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, anak-anak siapkan buku 2A-nya, lalu buka halaman 4. Di sini ada bacaan tentang semua sayang Wira. Di sini kita akan membacanya sama-sama ya nak ya. Wira, anak yang rendah hati dan suka menolong. Wira memiliki seorang adik bernama Winnie. Wira menyayangi Winnie. Winnie juga menyayangi Wira. Mereka sering belajar bermain bersama. Wira suka membantu pekerjaan ayah dan ibu. Wira anak yang ringan tangan. Ayah dan ibu menyayangi Wira dan Winnie. Wira dan Winnie menghormati orang tua. Wira dan keluarganya hidup rukun di rumah. Nah, ini menceritakan tentang semua sayang Wira. Ternyata Wira ini disayang karena Wira ini anak yang rendah hati, nak. Suka menolong. Kemudian dia ringan tangan, kemudian dia menghormati orang tua. Dan Wira ini sangat menyayangi adiknya yaitu Winnie. Nah, di dalam teks semua sayang Wira ini ada beberapa kata yang bercetak miring nak. Contohnya ada kata rendah hati, lalu ada kata ringan tangan, kemudian ada kata orang tua. Nah, kira-kira kata-kata ini kenapa bercetak miring? Nah, anak-anak akan tahu setelah ibu akan menjelaskan di slide berikutnya. Kita lanjut ya. Untuk kata yang bercetak miring tadi yang sudah ibu lingkari itu merupakan kata ungkapan. Apa sih Bu itu kata ungkapan? Kata ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki makna baru atau arti. Jadi kata-kata yang ibu lingkari tadi itu memiliki arti nak. Contohnya seperti rendah hati, ringan tangan, orang tua itu punya arti ternyata. Ya, ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki makna baru atau arti. Apa saja sih artinya, Bu? Nah, di sini Ibu sudah jabarkan artinya. Di buku juga ada ya, Nak ya. Rendah hati artinya tidak sombong. Kemudian ringan tangan itu suka membantu. Orang tua itu ayah dan ibu. Kemudian ada anak emas, anak kesayangan, dan buah tangan itu oleh-oleh. Untuk anak emas dan buah tangan ini ibu tambahkan contohnya. Ini adalah beberapa contoh kata dari kata ungkapan yang lainnya. Contohnya anak emas itu artinya anak kesayangan. Lalu buah tangan itu oleh-oleh. Misalnya kamu anak-anak melihat sebuah kalimat atau menemukan sebuah kalimat dengan mempunyai kata ungkapan. Contohnya ibu pergi membeli buah tangan. Maksudnya ibu itu membeli oleh-oleh. Bukan, anak-anak jangan kira ibu-ibu membawa buah yang ada di tangannya. Salah ya nak, karena buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi anak-anak bisa tahu nih, oh ternyata kata-kata yang bercetak miring tadi adalah kata ungkapan, kata yang memiliki arti ya Bu. Sekarang anak-anak sudah tahu ya apa itu arti ungkapan. Kemudian bagaimana contoh-contoh kata ungkapan tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa membuat kalimatnya dengan menggunakan kata yang ada di bawah ini. Tadi sudah Ibu kasih contoh kalau untuk buah tangan bagaimana cara membuat kalimatnya.
Satu lagi deh Ibu kasih contohnya. Contohnya misalnya anak-anak ingin membuat kalimat dengan kata rendah hati. Contohnya seperti tadi di teks bacaan yang sayang semua Wira, yaitu Wira adalah anak yang rendah hati. Ya kan, berarti Wira tersebut adalah anak yang tidak sombong. Ya, nak ya. Kalau gitu kita lanjut ke halaman berikutnya. Yang ayo mencari tahu di halaman 5, berilah tanda checklist atau centang jika sesuai dengan cerita keluarganya Wira. Beri tanda silang jika tidak sesuai dengan cerita keluarganya Wira. Nomor 1, keluarga Wira saling bantu. Benar atau salah? Iya, benar ya. Keluarga Wira itu hidup rukun, mereka saling membantu. Maka tanda centang. Kemudian keluarga Wira suka bertengkar. Suka bertengkar tidak keluarga Wira? Tidak, mereka saling hidup rukun, maka tanda silang. Lalu keluarga Wira hidup rukun. Pasti dong, karena kamu sudah baca teksnya tadi. Lalu keluarga Wira tidak bekerja sama. Apakah Wira tidak membantu orang tuanya, nak? Tidak ya, Wira itu anak yang sangat ringan tangan atau suka menolong orang tuanya. Maka di sini tanda silang. Anggota keluarga Wira menyenangkan. Iya, ayah ibunya sayang Wira dan Winnie. Wira dan Winnie juga sayang kepada orang tuanya. Maka tanda centang. Boleh anak-anak tulis di buku paketnya ya, nak? Kalau gitu kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, masih di halaman 5 yang ayo menyimak. Di kelas 1, anak-anak pasti sudah mengenal nama tempat bilangan. Itu ada ratusan, puluhan, dan satuan. Bahkan nanti ada ribuan juga ya, nak ya. Tapi sekarang kita belajar tentang ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan di sini. Di sini ada 10 ikat pensil, lalu ada ditambah 4 ikat pensil dan 5 buah pensil. Kira-kira berapa sih jumlah semuanya? Nah, kira-kira berapa ya jumlah semuanya? Jumlah semuanya, mari kita hitung. 1 ikat pensil ini ada 10 buah pensil, nak. Jadi 1 ikat pensilnya itu berisi 10 buah pensil. Jadi sama dengan dasar puluhan. 10 berarti puluhan. Lalu kalau 10 ikat pensil ini berisi 100 buah pensil, maka dia sebagai dasar ratusan. Kenapa 10 ikat pensil sama dengan 10 buah pensil, Bu? Karena kalau 1 ikat pensil ini ada 10 buah, kalau dikalikan dengan 10 ikat pensil, maka hasilnya adalah 100 buah pensil. Sehingga ini 100 ditambah 4 ikat, nak. 1 ikatnya 10 buah pensil. Berarti kalau 4 ikat sama dengan, iya benar, 40 ditambah 5. Kira-kira anak-anak sudah tahu dong hasilnya berapa? Mari kita lihat berapa sih Bu hasilnya. Nah, perhatikan nilai tepat angkanya di halaman 6 ya. Mari kita buka sama-sama di halaman 6. Perhatikan tadi Ibu bilang karena 10 ikat pensil itu sama dengan 100, maka menunjukkan angka ratusan. Lalu 4 ikat. Nah, 1 ikatnya itu ada 10. Jadi, kalau ada 4 ikat berarti 40 menempati angka puluhan dan 5 satuan. Sehingga ditambah tadi sudah kita tulis ya, 100 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 145. Sehingga banyak pensil, ada 145 buah pensil. Karena 100 ditambah 40 ditambah 5. Sampai sini anak-anak paham tidak?
Kalau nanti tidak paham atau masih bingung, nanti bisa ditanyakan lagi dengan guru tematiknya masing-masing ya nak. Kalau gitu kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 8. Di sini ada sebuah lagu yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Mari kita dengarkan sama-sama ya nak, dan nyanyikan sama-sama, oke? Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Alhamdulillah, anak-anak sudah mendengarkan lagu ciptaan Pak Dal, yaitu yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, di lagu ini apa sih kira-kira yang sifat yang baik yang kita harus pelajari dari lagu tersebut? Yaitu tidak boleh sombong ya nak. Jadi kalau kita tidak sombong, tidak congkak itu, kita akan disayangi oleh keluarga, oleh orang tua. Lalu anak yang tidak pernah bohong itu adalah anak-anak yang baik, yang rajin bekerja, rajin belajar, lalu sopan dan santun terhadap yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Itu adalah sifat-sifat yang wajib kita contohkan dari lagu tersebut, yaitu lagu yang berjudul Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Nanti anak-anak bisa menyanyikan ulang kembali dengan guru tematiknya masing-masing pada saat Google Meet ya nak ya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Bu Dea minta maaf apabila ada materi yang tidak jelas Ibu sampaikan. Semoga semuanya anak-anak paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan lagi dengan guru tematiknya ya nak. Kalau begitu tetap semangat anak-anak yang soleh dan soleha belajarnya. Selamat sudah naik kelas 2. Kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.